Edi Sukendri di channel saya, Edi Sukendri Hamzah, tentang pembelajaran matematika. Kali ini pertemuan kita masih berhubungan dengan materi diferensial atau turunan, yaitu aplikasinya pada turunan kedua. Adapun judulnya atau materi di sini adalah tentang gradien dan persamaan garis singgung. Dalam persamaan garis singgung, kita perhatikan ini adalah rumusnya dari di SMP sudah ada, yaitu persamaan garis singgung melalui titik XI, X1 dan Y1 dengan M itu sebagai gradien adalah Y dikurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. M-nya di sini adalah sebagai gradien. Sementara X1 dan Y1 ini adalah merupakan X1 adalah aksisnya dan Y1 ini adalah ordinat. Jadi kita buat persamaannya, sehingga nanti persamaannya ada dua. Yang pertama boleh merupakan implisit. Implisit berarti ke dalam, kita buat ke dalam, bisa menjadi seperti ini nanti AX plus BY plus C sama dengan 0, persamaan dalam bentuk implisit ke dalam. Dan ada juga dalam bentuk eksplisit. Apabila dalam bentuk eksplisit kita buat keluar. Eksplisit kita buat menjadi Y sama dengan AX plus C. Jadi ada dua, bisa disajikan dalam bentuk implisit dan bisa disajikan dalam bentuk eksplisit. Contoh soal yang pertama. Yang pertama adalah tentukan persamaan garis singgung untuk X-nya adalah pi per 3 dalam bentuk radian dengan kurva persamaannya adalah fx sama dengan sin pangkat 3x dikurang 3 sin x. Pertama yang kita lakukan adalah mencari titiknya. Kita perhatikan titik tadi adalah x1, y1. X1 itu adalah aksis dan y1 adalah ordinat. X-nya adalah sudah ada pi per 3. Berikutnya kita mencari y-nya. Nama lain fx di sini adalah kita rubah menjadi y sama dengan sin pangkat 3x dikurang 3 sin x. Kita tahu bahwa aksisnya atau x-nya adalah pi per 3, maka di sini kita masukkan menjadi sin pangkat 3. X-nya kita ganti pi per 3 atau 180 dibagi 3 adalah 60 derajat dikurang 3 sin X-nya adalah 60 derajat. Kita masukkan. Maka sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian dikurang pangkat 3 dikurang 3 sin 60 adalah setengah akar 3. Kita sederhanakan. Setengah pangkat 3 adalah 1/8. Akar 3 dipangkatkan 3 adalah akar 27. Dikurang 3 kali setengah itu adalah 3/2 akar 3. Kemudian 1/8 akar 27 itu kalau kita sederhanakan adalah akar 9 dikali 3. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 akar 3 dikurang 3/2 akar 3. Sehingga di 1/8 dikalikan 3 jadi 3/8 akar 3 dikurang 3/2 akar 3. Bisa kita kurangkan, kita samakan dulu penyebutnya karena pecahan adalah 8. 8 bagi 8 kali 1 dapat 3. 8 bagi 2 dapat 4 kali 3 kurang 12. Ini karena akarnya sama adalah akar 3. Ingat bahwa suatu akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila akarnya sejenis. Sehingga 3 dikurang 12 adalah negatif 9/8 akar 3. Dengan demikian berarti titik singgungnya adalah XI atau X1 nya adalah X nya adalah pi per 3 dan Y nya adalah negatif 9/8 akar 3. Ini adalah kita mencari gradien. Gradien itu didapat adalah hasil turunan pertama, kemudian kita substitusi harga absis atau harga X-nya. Sehingga persamaan ini apabila kita turunkan, kita tahu bahwa sin pangkat 3x itu turunannya adalah 3 dikalikan ke depan 3 sin 3 kurang 1 jadi 2x, kemudian sin x turunannya adalah cos x dikurang 3, sin x adalah turunannya cos x.
Dengan demikian berarti turunan daripada sin pangkat 3x dikurang 3 sin x adalah 3 sin kuadrat x cos x dikurang 3 cos x. Kemudian untuk mendapatkan gradien itu adalah harga x-nya atau harga absisnya kita masukkan sehingga di sini menjadi m atau gradien, yaitu 3 sin x-nya kita ganti dengan pi per 3 atau 60 derajat tadi, pangkat 2, sini cos x adalah cos 60 derajat dikurang 3 cos 60. Kita lanjutkan, berarti 3 sin 60 tadi adalah setengah akar 3. Kita kuadratkan, cos 60 adalah setengah, cos 60 adalah setengah, sehingga 3 dikali setengah adalah 3 per 2. Akar 3 dikuadratkan akar 9 atau 3 dikali setengah, dapatnya 3 per 2 lagi, jadi 3 per 2 dikurang 3 dikali setengah 3 per 2, sehingga hasilnya kita kalikan ini 9 per 4 dikurang 3 per 2. Kita samakan penyebut per 4, 4 bagi 4 dapat 1 kali apa 9, kemudian 4 bagi 2 adalah 2 dikali 3 dari negatif 6, maka hasilnya 9 dikurang 6 dapatnya 3 per 4. Dengan demikian berarti gradiennya adalah 3 per 4. Jadi tadi titik singgungnya sudah dapat, yaitu pi per 3, negatif 9 per 8 akar 3 dengan gradiennya tadi adalah 3 per 4. Berarti dengan demikian persamaan garis singgungnya bisa kita cari. Kita tahu tadi rumus persamaan garis singgung adalah y dikurang y1 sama dengan mx dikurang x1. Y dikurang Y1 adalah ordinat, ordinatnya tadi adalah negatif 9 per 8 akar 3, negatif 9 per 8 akar 3 sama dengan, sedangkan M-nya atau gradiennya tadi adalah 3 per 4 X dikurang X1 nya adalah pi per 3. Oke, sehingga persamaannya menjadi, karena jadi Y ditambah 9 per 8 akar 3 sama dikali ini dapat 3 per 4x, kemudian ini dikali ini negatif 3pi per 12 dikecilkan dapat pi per 4. Oke, kita lihat contoh yang kedua adalah tentukan persamaan garis singgung fx sama dengan min 2 sin 2x plus pi dengan x nya sama dengan pi per 2. Berarti x nya sudah dapat, berarti langkah berikutnya kita mencari y nya karena titik singgungnya adalah x, y. Sehingga dengan demikian langsung kita jawab, berarti fx nama lainnya y sama dengan min 2 sin 2, x nya kita ganti dengan pi per 2 ditambah pi, sehingga dengan demikian min 2 sin 2 dikali pi per 2 adalah pi ditambah pi, berarti min 2 sin pi itu 140 tambah 140 360. Sin 360 berapa? Sin 360 adalah 0. Berarti sini adalah min 2 dikali 0, hasilnya adalah 0. Dengan demikian berarti titik singgungnya adalah x, y. X-nya adalah pi per 2, y-nya adalah 0. Ini adalah kita mencari gradiennya. Tadi gradien itu didapat adalah hasil turunan pertama disubstitusi harga absis. Berarti f aksen kita turunkan min 2 sin 2x plus pi, turunannya adalah min 2 itu adalah koefisien, turunan sin 2x itu adalah 2, turunan sin adalah cos 2x plus pi. Dengan demikian menjadi min 4 cos 2x plus pi. Lanjutkan, untuk mencari gradiennya itu berarti di sini m, x-nya kita ganti dengan pi per 2. Maka di sini adalah menjadi m sama dengan min 4 cos 2 dikali x-nya adalah pi per 2 ditambah pi, sehingga di sini menjadi min 4 cos 2 dikali pi per 2 adalah pi
ditambah pi. Pi adalah 180 tambah 180 yang menjadi min 4 cos. Kalau kita rubah ke derajat menjadi 360. Sehingga 360 adalah 360 dikurang 0. Berarti cos 0 adalah 1. KB 4 bernilai positif, maka hasilnya min 4. Jadi gradiennya adalah min 4. Lanjutkan. Titik singgungnya tadi sudah dapat, yaitu x-nya pi per 2y-nya adalah 0. Gradiennya juga sudah dapat, tadi n-nya adalah negatif 4. Tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung adalah y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1. Y tetap, y1 tadi adalah 0. Gradiennya tadi adalah negatif 4. X dikurang X1 nya adalah pi per 2, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan, ini dikalikan dapat min 4X plus ini jadi 4 bagi 2 2pi. Maka ini dalam bentuk keluar eksplisit. Eksplisit. Kalau kita rubah implisitnya masukkan ke dalam, ini pindah ke sini jadi 4X ditambah Y dikurang 2pi sama dengan 0, maka ini dalam bentuk implisit. Contoh soal yang ketiga. Yang ketiga adalah tentukan persamaan garis singgung. Fungsinya adalah 3 cos x ditambah sin 2x min pi. Dengan titik singgungnya sudah ada, yaitu pi, negatif 3. Berarti langkah yang akan kita cari adalah hanya mencari gradien. Berarti untuk mencari gradien itu syaratnya harus kita cari turunan. Berarti kita turunkan dulu aksen. Oke, 3. Turunan cos adalah min sin x. Min sin x dikali 3 menjadi min 3 sin x. Kemudian ditambah sin 2x min pi. 2x turunannya adalah sin turunannya cos, 2x turunannya 2 cos 2x min pi. Kemudian untuk mendapatkan gradien itu adalah, ini kita ganti dengan M gradien, kemudian harga absis kita substitusi. Absisnya adalah pi, maka di sini menjadi min 3 sin x-nya kita ganti dengan pi atau 180 derajat ditambah 2 cos 2 dikali 180 derajat, berarti sini 360 dikurang 180 derajat, maka di sini menjadi min 3 sin 180 adalah 180 dikurang 0, berarti sin 0 adalah 0 ditambah 2 cos 360 dikurang 180 adalah 180, maka di sini menjadi min 3 kali 0 ditambah 2 cos 180 adalah cos 180 dikurang 0, cos 0 adalah 1 kali 2 negatif. Dengan demikian gradiennya adalah negatif 2. Tinggal kita masukkan ke persamaan. Persamaannya adalah y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1. Y1 nya tadi adalah min 3, ketemu min jadi plus 3. Gradiennya adalah min 2 x1 nya tadi adalah pi, berarti dikurang pi, sehingga persamaan menjadi y plus 3, ini menjadi min 2x plus 2pi. Kalau kita ingin ke eksplisit, maka dia menjadi y sama dengan min 2x, ini pindah ke sini, atau min 3 plus 2pi, itu dalam bentuk implisit, dalam bentuk eksplisit. Oke, kalau implisitnya tinggal pindahkan ini pindah ke sini, jadi 2x ditambah y ditambah 3 dikurang 2pi sama dengan 0, ini adalah dalam bentuk implisit. Cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sebelum kamu tonton, tolong di subscribe dulu, kemudian di like, di komen, sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaik saya. Jangan lupa, sehingga ilmunya bermanfaat, tolong di share sehingga bermanfaat. Sampai jumpa.